Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Lause berharap kalian masih selalu semangat ya. Oke, video pembelajaran pada hari ini, hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, kita masih ada pada tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Dan hari ini, Lause akan melanjutkan membahas pembelajaran 3 dan 4. Sebelum Lause masuk ke pendalaman materi, Lause terlebih dahulu membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 2. Siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya yang ada di lingkungannya dengan benar. 3. Siswa mampu menjelaskan makna puisi dengan benar. Oke, sekarang kita masuk ke pendalaman materi. Muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, di semester ganjil, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, kita sudah pernah mempelajarinya. Dan di semester 2, kita kembali mempelajarinya kembali. Oke. Sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya, ada air, hewan ternak, dan tanaman budidaya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti angin untuk membangkitkan listrik, sungai untuk budidaya ikan dan udang, jagung sebagai sumber bahan makanan, dan yang terakhir ada tanah liat untuk membuat gerabah. Nah, sekarang kita menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya. Nah, mari kita lihat gambarnya. Di sini ada emas sebagai bahan baku perhiasan. Ada belerang sebagai bahan baku kosmetik, dan ada grafit sebagai bahan baku pensil. Nah, di sini kita masuk ke latihan soal halaman 12, muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Lause akan membahas latihan soal yang ada di buku Bupena. Nah, latihan soal ini nanti kalian bisa salin di buku kalian ya anak-anak. Oke, soal nomor 1. Tuliskan pemanfaatan sumber daya alam berikut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. A. Minyak bumi, B. Besi, C. Pasir kuarsa, D. Balerang. Nah, jawabannya adalah pemanfaatan sumber daya alam berikut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu A. Minyak bumi sebagai bahan baku pembuatan BBM, minyak tanah, lilin, dan plastik. B. Besi sebagai bahan baku pembuatan perabotan dan rangka bangunan. C. Pasir kuarsa sebagai bahan baku kaca. Dan D. Belerang sebagai bahan baku kosmetik dan obat-obatan. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Tuliskan contoh dan kegiatan pemanfaatannya. Jawabannya adalah
Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang tidak akan habis, walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya, air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Soal nomor 3, tuliskan potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan pada wilayah berikut. A. Dataran rendah, B. Dataran tinggi, C. Danau, D. Sungai. Jawabannya adalah potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan pada wilayah berikut. A. Dataran rendah adalah minyak bumi, pasir kuarsa, pasir, tumbuhan, dan hewan. Dataran tinggi adalah minyak bumi, belerang, hewan, dan tumbuhan. Danau adalah ikan, air, dan tumbuhan. Sungai ada ikan, air, bahan tambang, dan tumbuhan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Apa saja kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat di pesisir pantai dalam memanfaatkan sumber daya alam? Nah, jawabannya adalah kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat di pesisir pantai dalam memanfaatkan sumber daya alam antara lain nelayan, petani garam, petani mutiara, penjaga pantai, dan pembangkit listrik tenaga ombak. Nah, sekarang kita masuk ke Ayo Berlatih yang ada di halaman 18, masih pada muatan IPS KD 3.1. Soal nomor 1, sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dalam kegiatan pada gambar berikut? Jelaskan kegiatan pemanfaatannya. Nah, jawabannya adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan pada gambar berikut adalah minyak bumi dan gas alam. Pemanfaatannya adalah untuk bahan baku pembuatan BBM, minyak tanah, lilin, dan plastik. Soal nomor 2, tuliskan macam-macam sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan sebagai bahan baku perhiasan. Jawabannya, macam-macam sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai bahan perhiasan antara lain ada emas, perak, kuningan, platina, dan tembaga. Soal nomor 3, sebutkan 3 benda di rumahmu yang merupakan hasil pemanfaatan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan nama sumber daya alam yang digunakan. Nah, 3 benda di rumah hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan nama sumber daya alam yang digunakan adalah kaca rias berasal dari pasir kuarsa, plastik kemasan berasal dari minyak bumi, perhiasan berasal dari emas atau perak. Itu adalah jawaban dari nomor 3. Oke, kita selesai menjelaskan muatan IPS. Sekarang kita akan masuk ke muatan bahasa Indonesia. Mendeskripsikan isi puisi. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair. Yang nomor 1, bacalah puisi dengan seksama. 2, tulislah hal-hal penting dalam puisi. 3, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. 4, tuliskan kata-kata yang sulit. Lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Yang terakhir, diskusikan puisi tersebut bersama teman-temanmu. Nah, ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang akan disampaikan oleh penyair. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu yang pertama, kamu harus membaca puisi tersebut dengan seksama.
Yang kedua, bacalah setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Yang ketiga, catatlah hal-hal pokok yang disampaikan. Yang keempat, susunlah catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri. Nah, kita akan masuk ke latihan soal halaman 13, muatan bahasa Indonesia KD 3.6. Di situ ada puisi, dan dari puisi itu kita akan menjawab pertanyaannya. Nah, puisi ini akan Lause bacakan terlebih dahulu, lalu nanti Lause akan menjawab pertanyaannya ya. Oke, mari kita simak sama-sama. Cita-cita yang berbeda, karya Prida. Ku ingin menjadi penari, bergerak ke sana kemari, dengan gerakan elok nan gemulai, menyajikan tarian dengan lihai. Kau ingin menjadi petani, bekerja di sawah setiap hari, merawat tanaman padi sepenuh hati, menghasilkan bulir-bulir padi cikal bakal nasi. Walaupun berbeda, cita-cita kita istimewa, tak perlulah bertengkar karenanya, karena kita adalah saudara sebangsa. Nah, perhatikan terlebih dahulu puisi ini terdiri dari 3 bait, 4 baris ya. Nah, pertanyaannya adalah soal nomor 1. Berapakah jumlah bait dan baris pada puisi tersebut? Terdiri dari 3 bait dan 4 baris. Soal nomor 2. Tuliskan pola rima pada setiap bait puisi tersebut. Pola rima pada setiap bait puisi tersebut adalah AA, karena persamaan bunyi di semua barisnya mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir. Jadi, dia berpola rima AA karena terdapat persamaan bunyi dari setiap barisnya. Soal nomor 3. Menurutmu, apa yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut? Jawabannya, hal yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut adalah setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing, dan kita harus menghargai setiap cita-citanya. Oke, sekarang kita masuk ke muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Menjelaskan keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerjasama adalah nelayan, pegawai kantor, dan pekebun teh. Nah, di sini ada terdapat 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita, yaitu yang pertama, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Jadi, jika dalam keberagaman karakteristik individu dalam suatu pekerjaan itu akan ada manfaatnya, yaitu saling melengkapi kekurangan masing-masing. Lalu yang kedua, saling bertukar ide atau pendapat. Jadi ini maksudnya yang individu yang satu dengan yang lainnya bisa saling sharing, bisa saling bertukar pendapat. Apa yang diketahui si A bisa dibagi ke si B itu ya. Lalu yang nomor 3, memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Jadi jika si A ada kekurangan, si B bisa memberikan saran untuk memperbaiki kekurangan si A tersebut. Yang nomor 4, belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat positif.
Nah, menjelaskan keragaman fisik, ras, dan budaya. Di sini ada dua anak, antara Dedi dan Jonas. Ada dua anak namanya Dedi dan Jonas. Nah, kedua anak ini memiliki keragaman karakteristik, yaitu berupa keragaman fisik, keragaman suku, keragaman cita-cita. Nah, di sini Dedi mempunyai ciri-ciri berambut lurus, berasal dari suku Jawa, dan ingin menjadi arsitek. Jadi di sini Dedi rambutnya lurus, dia berasal dari suku Jawa, dan cita-citanya ingin menjadi arsitek. Nah, sedangkan Jonas di sini berambut keriting, berasal dari suku Ambon, dan ingin menjadi seniman. Nah, dari sini kita akan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 14. Nah, anak-anak, di sini untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, saya tidak berikan jawaban karena pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu kamu sendiri yang jawab ya anak-anak. Jadi, Lause skip aja, karena yang ditanyakan di situ adalah apa cita-citamu dan apa yang mempengaruhi cita-cita tersebut. Misalnya, kamu ingin jadi dokter. Nah, apa yang mempengaruhi kamu itu ingin menjadi dokter? Apakah karena kamu berniat untuk menyembuhkan orang atau bagaimana? Itu maksudnya ya. Lalu yang nomor 2, jika kamu berbeda cita-cita dengan kakak atau adikmu, bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Jadi soal nomor 1 dan nomor 2, kamu jawab sendiri. Soal nomor 3, arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Jelaskan makna dari arti semboyan tersebut. Nah, di sini Lause akan memberikan jawabannya. Ini nanti boleh kalian salin kembali ya. Jadi, semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semboyan tersebut bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk selalu menghormati perbedaan yang ada. Ada banyak perbedaan di kalangan masyarakat Indonesia, antara lain ragam budaya, bahasa, ras, suku bangsa, agama, kepercayaan, dan termasuk juga cita-cita. Lalu nomor 4, bagaimana jika setiap anggota keluargamu bersikap tidak sesuai dengan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Jadi ini juga kamu jawab sendiri ya. Lalu, ayo berlatih yang ada di halaman 15. Untuk soal nomor 1, nomor 2, itu boleh tidak dikerjakan, boleh tidak dijawab atau dikerjakan ya. Nah, untuk soal nomor 3 dan nomor 4, Lause akan bacakan soalnya, dan sekaligus Lause akan membahas jawabannya. Soal nomor 3, bagaimana sikap yang baik agar kerukunan tercipta di sekolah? Jawabannya adalah, sikap yang baik agar kerukunan dapat tercipta di sekolah adalah dengan menghargai setiap perbedaan dan tidak saling mengejek dan mau berteman. Oke, soal nomor 4. Dalam meraih cita-cita, kamu harus belajar dengan giat. Misalnya, ada pelajaran yang tidak kamu mengerti seperti yang dialami Jonas. Dia masih belum mengerti beberapa bagian materi pelajaran matematika. Nah, di sini ada pertanyaan A dan B. Yang A-nya, apa yang sebaiknya dilakukan Jonas? Dan yang B, Dedi pandai pelajaran matematika. Bagaimana sebaiknya sikap Dedi kepada Jonas? Nah, di sini Jonas belum mengerti pelajaran matematika, sedangkan Dedi dia sudah paham pelajaran matematika. Nah, jawabannya yang A, hal yang sebaiknya dilakukan Jonas adalah belajar dengan lebih giat dan berani bertanya kepada guru dan teman untuk mengajarkan materi yang belum paham. Dan sikap Dedi adalah sebaiknya sikap Dedi kepada Jonas adalah mengajarkan Jonas, karena tadi Dedi sudah paham materi matematika. Nah, oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan Lause berharap kita selalu semangat ya anak-anak.
Oke, sampai di sini. 谢谢大家，大家再见。